Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Semoga teman-teman dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membagikan tips berdasarkan pengalaman saya, cara mengobati murai batu yang makan kleper dan ini suaranya hilang, serak, dan batuk kikik teman-teman. Mengatasi murai batu yang sudah kondisi seperti ini, makan kleper itu harus segera kita mengambil tindakan teman-teman, agar burung ini tidak berkepanjangan, nantinya akan megap-megap bahkan mangap-mangap. Saya pernah ngalami, saya nggak tahu burung ini tiba-tiba burungnya megap dan suaranya itu hilang. Jadi kalau suara itu bersuara lagi buka paruh langsung dia batuk kikik dan sebagainya, bahkan suaranya itu ngosos selos gitu teman-teman. Yang saya lakukan pertama, saya memakai alami sudah saya coba sekitar 5 hari, kencur plus dengan jahe, tetapi saya lihat kok nggak ada perubahan, dan perubahan ini setelah 5 hari saya hentikan. Kemudian saya menggunakan lagi, yaitu menggunakan permen strepsil. Ini kan hampir sama kandungannya yang membuat melegakan pada tenggorokan itu sendiri teman-teman. Saya berikan selama 5 hari, tapi ada perubahan pada pemberian ini. Memang ada perubahan tapi tidak signifikan, atau masih ada batuk kikik dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita tuangkan yang tadi sudah cair teman-teman ke dalam tempat minumnya murai batu. Ini untuk dua burung, sedikit saja. Jadi ini teman-teman, strepsil tadi yang sini kita kira-kira ya sebegini ya, kira-kira segini tadi untuk 2 burung. Kita taruh ini, kemudian kita tambahkan air putih seperti ini, sedikit saja seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam tempat sangkarnya ya teman-teman. Silakan dilihat dulu. Seperti itu, biarkan nanti dia minum, suaranya pun masih los. Kemudian saya menggunakan, yaitu di video saya pernah saya bahas tetraklur, itu yang biasa, kalau yang parah itu juga nggak mempan teman-teman, saya pakai itu. Terus selanjutnya saya berpikir, ini makan kleper ini bisa jadi infeksi pada saluran pernapasan tenggorokannya, sehingga bulu-bulunya ini yang membahayakan teman-teman. Dan akhirnya saya menggunakan, yaitu troces untuk radang dan sebagainya. Saya gunakan seperti nanti saya videokan gimana caranya. Itu juga mengurangi, sudah mulai reda. Kemudian kita ambil troces ini, kita belah jadi 2, jadi untuk 1 burung setengah aja teman-teman. Kemudian kita haluskan, dan setelah halus kita taruh cepuk, baru kita beri air putih biasa kira-kira setengah cepuk ini. Kemudian ya ini aja, baru diberikan pada burung dan biarkan burung minum. Ini diganti ya cuma kalau memberi pagi baru sore diganti. Tetapi setelah 5 hari pemakaian sudah mulai reda, sudah mulai membaik, tetapi kurang maksimal, masih ada batuk kikiknya, dan saya akhirnya cenderung menggunakan yang terakhir ini, anti senot.
anti snot saya gunakan. Sebelumnya saya juga bingung mengatasi yang makan kleper ini gimana. Takutnya bulu-bulunya itu nyangkut di tenggorokan pada murai batu itu sendiri, teman-teman. Jadi sangat perlu kita mengambil tindakan agar burung ini cepat-cepat, jangan sampai nanti mengganggu pernapasannya dan dia sulit bernapas. Tapi sebelumnya burung ini tidak saya jemur ya, tidak saya jemur, tetap saya dalam rumah aja. Kalau pagi ya tetap saya ablak, kadang kalau siang saya kerodong separuh aja agar sirkulasi udaranya itu tetap membuat burung ini rileks kembali, teman-teman. Kemudian akhirnya saya menggunakan anti senot, tapi selama ini pengalaman saya ini ya, anti senot ini sudah saya gunakan 1 hari, perubahannya ini pun jauh sekali, teman-teman. Burung ini semakin mulai berkicau, tetapi masih ada seraknya los sedikit. Tapi untuk batuk sudah mereda. Kok tetap begini? Akhirnya saya pakai bulu. Maaf, ini tidak saya videokan karena ya kayaknya kurang pas gitu, teman-teman. Itu pakai bulunya burung atau bulu ayam yang pendek yang halus ya, teman-teman. Baru saya kili-kili, masukkan tenggorokannya, baru dikili-kili gini, kili, terus saya buak, terus saya kili-kili. Sebelum dikili-kili ini bulunya saya olesi minyak kelentek itu, teman-teman. Baru saya putar-putar gini, terus saya buak. Itu selama 3 kali ya, kili-kili itu sudah. Setelah itu ya tetap sudah mulai berkurang, dan akhirnya saya tetap menggunakan anti senot itu selama saya lanjutkan sampai 5 hari, kemudian saya hentikan 5 hari, dan saya lanjutkan lagi 5 hari. Jadi 5 hari, berhenti jeda 5 hari, saya obati lagi 5 hari. Ini saya campurkan di air minumnya, teman-teman. Untuk penggunaan anti senot, saya menggunakan anti senot ini 1 pil ini ya. Kita buka aja ini. Airnya kira-kira setengah cepok ini ya, cepok yang model ini. Ini kita buka, ini kita beri separuh aja, teman-teman. Separuh dari porsi ini, 1/2, sisanya buat besok. Kemudian kita aduk, maaf ngaduknya pakai tangan, tapi tangannya sudah dicuci nih. Ini aja baru kita berikan ke burungnya. Itu teman, biarkan dia meminum, dan besok pagi kita ganti. Kita beri efektif yaitu sore hari juga bisa, pagi hari juga bisa, baru besok kita ganti, teman-teman. Dan alhamdulillah burung ini akhirnya mulai berkicau, untuk serak-seraknya sudah mulai pulih dan hampir sempurna, teman-teman. Jadi di sini saya membagikan video ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan mungkin pengaruh ini tidak hanya makan kleper saja untuk serak, hilang suara, atau bisa juga peradangan pada tenggorokannya, atau bisa karena kroto, atau bisa juga dari penjemuran yang ekstrim sehingga menyebabkan radang tenggorokan maupun serak pada tenggorokan yang waktu penjemuran air minum tidak dikeluarkan. Jadi inilah, teman-teman, sebagai pengalaman saya. Mungkin teman-teman juga mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kita saling berbagi ilmu mana yang cocok buat teman-teman, karena model yang saya terapkan ini bisa saja cocok buat teman-teman atau juga tidak cocok, karena penanganan serak ini tergantung dari kondisi seraknya kena apa, atau mungkin kroto yang dari kulkas yang langsung kita berikan tanpa ada kita ler dulu atau kita panaskan agar dinginnya itu hilang. Jadi kita harus mengenali, dan kita belajar, sama-sama belajar mengenali bagaimana serak ini terjadi sebelum kita mengobati. Tetapi kita apa salahnya juga mencoba dengan bahan alami dulu, teman-teman.
atau gurah-gurah alami dan sebagainya, baru nanti kita menggunakan alternatif pengobatan jika memang harus kita lakukan pengobatan. Karena kalau dengan alami jangka waktunya dan burung ini sudah serak dan mangap, ini harus kita benar-benar tangani agar tidak berkelanjutan, berkepanjangan teman-teman. Alhamdulillah, dan ini hasilnya setelah 2 minggu burung ini sudah mulai bunyi. Gitu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menonton dan semoga teman-teman terus keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.